Are you down for this? If you're in the mood, can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara melakukan praktikum titrasi asam basa menggunakan aplikasi GamLab. Aplikasi GamLab itu aplikasi kimia yang berisi simulasi kimia yang selalu dilakukan di dalam laboratorium. Sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Emiliana Saiman, NIM 2201060022, kelas A, semester 5, program studi pendidikan kimia, Universitas Nusa Cendana Kupang. Langsung saja kita masuk pada aplikasi GamLab. Nah, untuk pada bagian ini kita klik pada I agree. Sudah itu kita pilih titrasi asam basa atau yang paling atas. Kita klik OK. Nah, untuk pada bagian ini sebagai rangkuman materi. Rangkuman materi titrasi asam basa, dan ininya itu sebagai prosedur kerja atau langkah-langkah kerjanya, dan ininya itu sebagai observasi atau hasil pengamatan. Kita masuk saja pada prosedur kerja. Nah, untuk prosedur kerja yang pertama itu kita diminta untuk menyediakan Erlenmeyer berukuran 100 ml. Kita klik pada equipment. Sudah itu kita klik Erlenmeyer Flex yang ukuran 100 ml. Oke. Ini sudah ada Erlenmeyer yang berukuran 100 ml. Nah, dalam Erlenmeyer ini itu diminta memasukkan sebanyak 35 ml HCl 2 molar. Untuk memasukkan 35 ml HCl 2 molar itu kita klik pada chemical. Klik pada chemical, pilih chemical. Sudah itu kita pilih bagian sini, itu pilih HCl sebanyak 35 ml. Langsung kita klik OK. Nah, pada Erlenmeyer ini sudah diisi HCl sebanyak 35 ml. Nah, untuk langkah yang kedua atau step yang keduanya itu kita diminta untuk menambahkan 2 tetes indikator fenolftalein. Dengan cara kita pilih chemical, pilih indikator, pilih fenolftalein. Di sini itu kita klik sampai muncul angka 2. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk step yang keduanya sudah, kita masuk pada step yang ketiga. Step yang ketiga itu kita diminta untuk mengukur pH dari larutan ini dengan cara klik kanan, klik kanan, kita pilih pH meter. Nah, pH dari larutan ini itu 0,70, berarti larutan ini bersifat asam. Nah, untuk step yang ketiganya itu sudah, kita masuk pada step yang keempat. Untuk step yang keempat itu kita diminta itu menghidupkan data titrasi dengan cara klik kanan, kita pilih Coles titrasin data.
Nah, untuk step yang keempatnya sudah, kita masuk pada step yang kelima. Step yang kelima itu kita diminta membuka data titrasi yang ini dengan cara kita klik kanan pada Erlenmeyer, pilih view titrasem data. Ini data titrasinya sudah tampil, dan step yang keenam itu kita diminta memasukkan sebanyak 50 ml NaOH pada biuret. Nah, untuk itu kita menyiapkan biuret dengan cara klik dulu pada Erlenmeyer, kita pilih equipment, kita pilih biuret. Nah, biuret yang ukuran 50 ml. Nah, ini ada biuret yang ukuran 50 ml. Nah, di dalam biuret ini kita diminta untuk memasukkan NaOH sebanyak 50 ml. Dengan cara kita klik pada biuret. Sudah itu kita pilih chemical. Pilih alt chemical. Sudah itu kita pilih NaOH. NaOH sebanyak 50 ml. Nah, sudah, kita tinggal klik OK. Nah, pada biuret ini kita tadi sudah isi NaOH sebanyak 50 ml. Nah, untuk volume awalnya itu, volume startnya itu kita isi 50 ml. Nah, untuk melakukan titrasinya itu kita bisa klik bagian kanan, bagian sini, dan apabila nanti sudah mencapai titik akhir titrasi dengan perubahan warna pada larutan, kita klik pada bagian kiri. Nah, kita titrasi dulu dengan klik bagian kanan. Ini data titrasinya sudah mulai muncul, dia punya angkanya sudah mulai berjalan. Nah, 5. Untuk bagian ininya itu, volume titran yang terpakai atau volume NaOH yang terpakai, sedangkan ininya itu sebagai pH larutan. Ini dia punya volume itu sudah 10. Ini sudah 10 dengan dia punya pH nya itu sudah 1,05. jadi semakin tinggi dia ini volume NaOH yang terpakai, maka pH larutan juga semakin tinggi. Ini pH-nya sudah mulai naik.
titik akhir titrasinya sudah dengan terjadi perubahan warna pada larutan. Warnanya itu berwarna merah muda atau pink dengan pH-nya itu 11,06. Berarti larutan ini bersifat basah. Nah, untuk bagian ininya itu kita tinggal kurang atau kita masuk pada lembar observasi. Nah, untuk lembar observasinya itu volume awal tadi itu 50 ml. 50 ml dan volume NaOH yang terpakai itu 35,40. Ml. Dan untuk volume akhirnya itu kita tinggal kurang 50 kurang 35,40. Itu 14,6 mililiter. Kita tulis di sini juga 14,6. Nah, untuk bagian ininya itu terjemahannya itu apa yang terjadi jika pH-nya sudah naik. Ini terjadi perubahan warna, terjadi adanya perubahan warna pada larutan menjadi merah muda yang bersifat basah. Nah, untuk praktikum titrasi asam basa sudah sampai di sini, dan semoga video ini bisa bermanfaat.